Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Subhanaftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, yang kami hormati seluruh warga Nahdiyin, khususnya jajaran Suriah dan Tanfidiyah, seluruh rekan-rekan media NU Pamekasan yang juga kami muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan amanah Tuhan, yaitu rukun Islam yang berupa berpuasa. Semoga menjadi penebus dosa kita sebelumnya dan menjadi tambahan amal kebaikan kita kelak nanti. Mari kita lanjutkan pembahasan kajian Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Mbah Hasyim Asy'ari, yang kitab ini sangat direkomendasikan bagi setiap kalangan Nahdiyin. Di samping ini adalah karangan asli beliau yang merupakan seorang Rais Akbar ataupun pendiri utama, agar juga kitab ini menjadi pedoman kita sehari-hari, khususnya di zaman ini yang dimana dekadensi ataupun yang lainnya, kemerosotan moral akhlak, tingkah laku dan pemahaman agama yang juga semakin berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ismi man da'a ila dolalatin ausanna sunnatan sayyi'ah. Pasal sekarang akan menjelaskan tentang dosa bagi mereka yang mengajak terhadap dolalah ataupun kesesatan, ataupun sanna sunnatan sayyi'ah, yaitu adalah memberikan contoh ataupun menjadi figur inspirasi atas terlaksananya dosa ataupun diikuti oleh orang lain. Maka bab ini setidaknya menjadi filter bagi kita ataupun menjadi rem, khususnya di zaman sekarang, di mana kemaksiatan ataupun dolalah-dolalah yang lain ini merajalela melalui internet, HP, dan lain-lain. Bab ini, saya ulang, bab ini adalah tentang menjelaskan dosanya seseorang yang mengajak terhadap keburukan, kemaksiatan, ataupun memberikan contoh atau figur terhadap perbuatan yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, liyahmilu auzarakum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, berfirman, liyahmilu ilahirihi, yaitu kelak mereka akan memikul dosanya di hari kiamat dan dosa-dosa orang-orang yang menjadi pengikutnya yang telah disesatkan. Bab ini dimulai dan diberi pondasi dasar, yaitu ayat An-Nahl ayat 25, liyahmilu auzarakum kamilatan yaumal qiyamah ila akhirih. Kelak mereka akan memikul ataupun menanggung dosanya sendiri. Di samping itu ada dosa orang lain yang telah mereka sesatkan, itu juga akan mengalir tanpa berkurang sedikit pun. Maka dalam catatan saya, dalam tafsir Asy-Sya'rawi dan juga Mukhtasar Ibnu Katsir karya Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa yasiru alaikum khati'atu dolalikum fi anfusihim. Di samping dosanya sendiri, sebab kesesatannya sendiri, kesalahannya sendiri, ataupun maksiat yang dilakukan sendiri, ini akan mereka tanggung ataupun mereka pikul, maka juga dosa dari mereka-mereka yang menjadi pengikut, yang telah disesatkan oleh mereka sendiri, itu akan juga mengalir.
Maka ada ayat yang mendukung ayat lain, waliyahmilunna asqalakum asqalam ma'asqalihim. Maka ayat ini menurut Asy'arawi, fal asqal huwal auzar. Fasayahmilun asqalan ala asqalihim wa auzaran ala auzarihim. Fal asqalul alula bisa babi dolalihim wal asqalul ukhra bisa babi itlalihim lil ghair. Mereka sama, tendensinya sama, terus isiannya juga sama. Mereka kelak, kita andaikan naudzubillah, kita nanti andaikan menyesatkan orang lain, maka kita di samping akan mendapat dosa dari kita yang lakukan, orang kita yang lakukan sendiri, dan orang lain yang menjadi contoh, orang lain yang menjadikan kita contoh atau figur, sehingga ini menjadi tradisi turun-temurun, maka kelak nanti, andaikan itu tetap berjalan, maka dosanya akan mengalir ke kita sampai ila yaumil qiyamah. Lanjut, untuk hadis pertama, wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Hadis ini diwarisan oleh Abu Dawud Tirmidzi dari Imam Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menunjukkan petunjuk kebaikan, man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri misluh ujuri man tabi'ahu. Maka dia akan menerima pahala yang sama seperti halnya orang yang mereka tunjukkan atau pengikutnya. Dan pahalanya tersebut ini tidak akan berkurang. Wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Maka sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan kesesatan atau mengajak terhadap kesesatan, kemaksiatan ataupun yang lainnya, maka dia juga akan menerima dosa yang sama, tetap mengalir tanpa dikurangi sedikit pun. Maksud hadis ini adalah sebagai petunjuk bagi kita, sebagai rem ataupun memfilter tindak tanduk kita, ucapan kita selama ini, agar bisa dikontrol, agar bisa difilter dengan baik. Bahkan berarti gini, agama kita nih fleksibel. Maksud dari fleksibel seperti ini. Kita pernah mengenal istilah pahala jariyah. Maka dalam suatu riwayat dari kitab Riyadhus Shalihin, idza matabnu adam in qata'ah amaluhu illa min salasin. Ketika seorang hamba itu mati, maka amal pahalanya itu akan terputus kecuali dari 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Mayoritas ulama menafsirkan ini adalah wakaf. Au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin yad'u shalih. Dari garis besar hadis ini bisa dipahami bahwa ada istilah pahala jariyah, toh walaupun kita meninggal, andaikan apa yang kita tinggalkan itu nikah tetap berjalan berupa kebaikan, maka pahalanya akan tetap mengalir. Maka sebaliknya, kita juga akan mengenal istilah dosa jariyah. Gimana dosa jariyah? Dosa jariyah itu, andaikan kita mengajak orang lain ataupun menjadi figur, inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kesesatan, maka dosa yang mereka lakukan juga akan ditransfer kepada kita dan tetap mengalir ila yaumil qiyamah. Andaikan dosanya itu bisa dipresentasikan, orang yang melakukan dosa disebabkan kita yang mengajak,
andaikan dosanya 90, maka dia dapat dosa 90, sekaligus kita sebagai orang yang mengajak juga mendapatkan dosa 90. Nah, andaikan dia mengajarkan orang lain, terus ke orang lain, sampai turun-temurun, maka bisa dihitung sendiri bagaimana kerugiannya. Terus hadis ini, hadis yang pertama yaitu man da'a ila hudan. Maksud dari kata hudan, maksud dari kata hudan ini, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Kashful Ghummah, Fistisna'il Ma'rufi wa Rahmatil Ummah, memberikan titik tekan khusus terhadap diksi dari lafaz hudan. Hudan ini menurut beliau adalah, ini ada di catatan saya, wa huwa fil hadisi, mengutip dari Imam At-Tibi, al-huda imma ad-dilalah al-musilah ilal bariyah au mutlaqil irsyad. Wa huwa fil hadisi ma yuhtada bihi minal a'mal. Wa huwa bihasabit tankir mutlaqu syai'in fi jinsi ma yuqalu lahu hudan. Menurut Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau yaitu Kashful Ghummah, maksud dari hudan ini adalah murni. Murni merupakan isim nakirah yang berarti ini cakupannya umum. Mencakup segala bentuk kebaikan, baik kebaikan itu adalah kecil atau besar, penting ataupun tidak penting, yang atas namanya itu kebaikan, menurut beliau itu masuk dalam kategori hadis yaitu hudan. Wa'atnahu hudan man da'a ila imatatil adl. Fa'adamuhu hudan man da'a ila ilallah wa amila sholihan. Maka kadang ada hudan ataupun petunjuk yang baik yang memang skalanya besar, yaitu contoh bisa mengajarkan ilmu dan bisa membimbing orang lain untuk melakukan kebaikan. Ada juga hudan toh walaupun hanya sebatas menyingkirkan duri yang ada di jalan. Tapi itu bentuknya kebaikan. Dan tetap mendapatkan pahala yang setimpal, balasan yang setimpal, andaikan itu diajarkan ataupun dideklarasikan kepada orang lain, dan bisa dimanfaatkan oleh sebagian umum, maka kita juga akan menerima pahala-pahala tersebut. Maka juga di samping dari komentar dari Sayyid Muhammad Alawi bin Maliki, juga ada komentar dari Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi ala Muslim. Ini satu pakem hadis. Ini hadis yang pertama, man da'a ila hudan kana laku minal ajri ila akhiril hadis. Hadis yang kedua yaitu man sanna sunnatan hasanah. Ini sebenarnya satu pakem, satu paket dengan esensi yang sama, cuma nanti agak ada penjabaran yang sedikit berbeda. Maka menurut beliau, hadis ini man da'a ila hudan dengan hadis man sanna sunnatan hasanah ila akhiril hadis, ini merupakan hadis yang mempunyai bentuk penyemangat bagi kita sebagai kaum Islam, kaum muslimin, untuk senantiasa memberikan contoh yang baik dan jangan memberikan contoh yang buruk. Hadani hadisani sorihani fil hasi ala istihbabi sannil umur al hasanah wa tahrimi sannil umuri sayyi'ah. Wa anna man sanna sunnatan hasanah kana lahu mislu ajri kulli man ya'malu biha ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah berarti apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan dan ditinggalkan kepada generasi-generasi kita, andaikan itu menjadi tradisi, maka andaikan tradisinya itu baik, maka kita akan menerima pahala ila yaumil qiyamah. Maka juga sebaliknya, andaikan tradisi yang kita tinggalkan adalah tradisi yang buruk, maka hal itu juga akan mengirim kepada kita ila yaumil qiyamah. Naudzubillah min dzalika. Maka dalam konsep ini
ada berbagai banyak contoh dalam lingkungan kita. Contohnya banyak. Contoh mengajak kebaikan seperti apa? Kita melakukan rutinan berkumpul berjamaah membaca sholawat dan itu diteruskan, ataupun kita membaca berzenji sholawat burdah ila akhirih. Andaikan itu terus dilestarikan, dilaksanakan, maka kita juga akan mendapat pahala toh walaupun kita sudah hidup tenang di alam kubur. Andaikan kita mengajarkan itu adalah pekerjaan yang memang maksiat, musibah dan ila akhirih. Musibah, kesesatan, kemaksiatan. Contoh, naudzubillah, ini hanya sekedar contoh. Kita mengajak orang lain untuk, naudzubillah, yang marak sekarang yaitu sabu-sabu, diajak berkumpul, maka di samping kita mendapatkan dosa, maka dosa orang yang kita ajak juga mengalir kepada kita. Andaikan orang tersebut nih mengajak orang lain, maka tinggal dikalikan berapa kali dosanya. Setidaknya hadis ini menjadi filter. Maka sabda dari Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Status kita sebagai manusia yang sebenarnya tidak akan lepas dari kesalahan ataupun dosa, entah itu kemaksiatan ila akhirih dan lain sebagainya, kita sadar bahwa kita tidak akan pernah lepas dari itu karena status kita manusia dan bukan anbiya war rasul yang memang termaksum dari awal. Maka setidaknya andaikan kita tidak bisa lepas dari itu, setidaknya jangan sampai diumbar ataupun terang-terangan. Agar hal ini tidak menjadi inisiatif orang lain ataupun menjadi figur dari orang lain nanti untuk diikuti. Memang kita tidak ada niatan untuk mengajak, akan tapi maksiat yang kita lakukan secara terang-terangan dan andai dicontoh oleh orang lain, itu kita juga akan masuk dalam kategori bab yang kita bahas, yaitu juga kita akan ditransfer dosanya. Maka dari itu, setidaknya, andaikan memang tidak bisa lagi untuk lepas, jangan sampai diumbar-umbar, agar tidak masuk kategori man sanna sunnatan sayyi'ah. Dan juga berbicara tentang maksiat, secara hukum kita tidak boleh membicarakan maksiat itu. Artinya kita tidak boleh menceritakan maksiat, dan itu hukumnya makruh. Secara hukum asal hukumnya makruh. Maka lantas ketika kita terlanjur melaksanakan maksiat atau terjerumus dalam maksiat, maka syariat kan memberikan cara, yaitu dengan cara ayyatuba ilallah, taubat. Yang kedua, fayaqla'an filhan, melepaskan maksiat itu secara seketika itu. Wayandama alama fu'ilah, ada rasa menyesal atas apa yang sudah dilakukan. Wa ya'zimah alla ya'udah ila misliha, dan juga ada niatan yang kuat, ada kemauan yang kuat untuk tidak kembali terjerumus dalam maksiat yang sudah kita lakukan. Nah, secara hukum memang hukumnya makruh untuk menceritakan maksiat. Kok bisa? Maka sangat masuk akal, sangat relevan dengan bab yang kita bahas. Takut apa yang kita ceritakan menjadi motivasi bagi orang lain untuk ikut juga melaksanakan. Benar kita tidak mempunyai niatan itu, tapi kan syariat juga memberikan batasan. Jaga-jaga takut orang lain juga ingin melakukan, maka sebisa mungkin kita andaikan memang tidak bisa untuk lepas dari itu, setidaknya ini tidak ada yang tahu, cukup Allah dan malaikat yang tahu. Maka hadis Nabi itu kullu ummati mu'afan. Setiap umatku pasti diampuni illal mujahirun kecuali yang mujahir.
Maka maksud mujahir menurut Imam Nawawi, al-mujahir hum alladina jaharu bima'asihim, dia adalah mereka-mereka yang terang-terangan terhadap maksiatnya, wa kasyafu ma satarahullahu alaihim, yang sudah Allah Ta'ala simpan rapat-rapat, mereka umbar-umbar dibuka-buka, fayuhaddisu nah biha li ghairi darurah awil hajat, dan diceritakan kepada orang lain tanpa ada kebutuhan ataupun tanpa ada hajat. Maka andaikan bagaimana kita mau bercerita tentang itu, kita ingin mau mencari jalan keluar. Secara hukum, memang hukum dasarnya itu hukumnya makruh, tapi secara hukum lain, itu hukumnya boleh, bahkan hasan baik, andaikan kita menceritakan maksiat itu kepada orang yang memang dianggap bisa memberikan thoriqul khalas, bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan motivasi untuk meninggalkan itu. Contoh kepada guru kita, kepada senior-senior kita yang kita anggap mampu ataupun dianggap kita percayai. Maka fa'in ahbaro bimaksiyatihi syaikhohu aw shibhahu, andaikan kita menceritakan curhat psikiater ataupun gaya orang lain terhadap maksiat yang kita lakukan, mimman yarju bi ikhbarihi ayyu allimahu atau ayyu limahu makhrajan mi maksiyati bin maksiyatihi, tujuan kita menceritakan agar mungkin ada jalan keluar dan diberikan tata cara bagaimana kita bisa lepas dari maksiat itu. Limahu sama saja ma yaslamu bihi minal wuqu'i min misliha, dan juga agar diberikan tahu atau diajari bagaimana tutorial agar selamat dari maksiat itu, aw ya'rifuhu sababal ladzi awqa'ahu fiha, ataupun memberikan contoh ataupun arahan dan sebab-sebab kenapa kok bisa terjadi, ataupun karena nanti agar didoakan agar tidak melakukannya lagi. Fala ba'sa bihi bal huwa hasanun, maka hukumnya tidak masalah, bahkan itu baik. Tapi dengan catatan tanda kutip, kita menceritakan maksiat itu murni tujuannya bukan untuk berbangga-bangga ataupun berkuar-kuar ataupun yang lain, tapi murni untuk mencari jalan keluar. Yang tidak boleh yaitu wa innama yukrahu idan tafat hadhil maslah, andaikan tidak ada masalah sama sekali, hukumnya itu tidak boleh, makruh. Kembali kepada hadis, man da'a ila hudan ila akhirih, barang siapa yang menunjukkan terhadap kebaikan, maka dia akan menerima pahala dan juga pahalanya orang yang ditunjukkan atau pengikutnya, dan tidak akan pernah dikurangi sama sekali. Ada riwayat lain dari Abdurrahman As-Sa'adi dalam kitab Bahjatul Qulub Al-Abror wa Qurratul Uyunil Ahyar. Wal huda huwa al-ilmun nafi wal amalu salih. Beliau mengutip, artinya ini bukan kontradiksi dengan pendapat dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, tidak. Ini sama saja, esensinya sama. Cuma lebih umum ini. Hudan itu menurut beliau al-ilmun nafi wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan juga pekerjaan-pekerjaan yang baik. Fakullu man allama ilman awwajhal muta'allimina ila suluki tariqatin yahsulu lakum fiha ilmun fahuwa da'in ilal huda. Maka setiap orang yang mengajarkan ilmu, setiap orang yang mengajarkan apapun yang bersifat ilmu, sehingga orang tersebut memperoleh ilmu tersebut, maka orang tersebut juga masuk kategori man da'a ila hudan. Terus wa kullu man da'a ila amalin sholeh, maka setiap seseorang yang mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik, ya ta'allaku bihaqqillah au bihuquqil khalqil ammah wal khassah, yang hubungannya nanti langsung kepada Allah Ta'ala, ibadah mahdoh ataupun ibadah gairu mahdoh, nanti amal soleh itu nanti ranahnya kembalinya kepada makhluk,
secara umum ataupun secara khusus, maka fahuwa in ilal huda. Maka orang tersebut juga termasuk orang yang mengajak terhadap petunjuk yang baik. Terus wa kullu man abda nasihatan diniyatan au dunyawiyatan yatawassalu biha ila din fahuwa in ilal huda. Setiap nasihat-nasihat, entah itu nasihat yang bersifat agama, nasihat yang bersifat duniawi, tapi nanti arahnya tetap kepada Allah, maka juga itu masuk kategori hudan. Lanjut kepada hadis yang kedua. Wa akhraja Muslimun min riwayati Abdurrahman bin Hilal an Jarir bin Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu fi hadisin tawil qala fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyam tusah min ujurihim syai'a. Hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man sannah fil Islam sunnatan hasanah. Siapapun ataupun barang siapa yang memberikan contoh ataupun petunjuk dalam Islam nikah petunjuk yang baik, maka dia akan memperoleh pahala dan juga pahala orang lain yang mereka sudah ajak atau pengikut atau mereka yang sudah diajak atau pengikut-pengikut, dan pahalanya itu akan tetap mengalir tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man sannah fil Islam sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang memberikan contoh ataupun jalan yang tidak baik, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'an. Maka dia akan memperoleh dosa dan juga dosa-dosa pengikutnya yang telah mereka sesatkan, dan itu akan tetap mengalir ila yaumil qiyamah tanpa dikurangi sedikit pun. Ini gambaran secara garis besar secara umum. Walaupun kita mengenal dalam berbagai kitab bahwa ada beberapa etika-etika ataupun kaifiyah yang bisa menggugurkan dosa, meringankan dosa. Dalam hadis yang kedua ini memang secara substansi sama dengan hadis yang pertama. Tapi perlu diingat tentang hadis yang kedua dengan bahasa sannah sunnatan hasanah, ada istilah sannah sunnatan sayyi'ah. Bahasa sunnatan hasanah dan bahasa sunnatan sayyi'ah ini bukan seperti pemahaman kaum sebelah yang mengatakan setiap sunnah adalah ma'fu'ilah ataupun sesuatu yang disandarkan langsung kepada Nabi ma'usnida ilaih. Entah qauli fi'li ataupun sukuti. Bukan. Maksud dari hadis man sanna sunnatan hasanah atau man sanna sunnatan sayyi'ah ini bukan langsung yang diarahkan kepada Nabi, yang disandarkan kepada Nabi. Andaikan hadis ini atau lafaz sunnatan hasanah, sunnatan sayyi'ah disandarkan kepada Nabi, maka sangat kontradiktif seperti pemahaman kaum sebelah. Maksudnya bagaimana? Andaikan memang sunnatan hasanah itu adalah sesuatu yang memang pernah dilakukan oleh Nabi, maka sangat kontradiktif dengan lafaz setelahnya yaitu sunnatan sayyi'ah. Kapan Nabi mengajarkan keburukan? Maka terus maksudnya seperti apa? Sanna sunnatan hasanah, sanna sunnatan sayyi'ah. Manabi, andaikan sunnatan hasanah, yaitu al-ibtida' bil khair. Memulai kebaikan, kita memberikan contoh ataupun hal yang baru yang sifatnya kebaikan. Ya sebaliknya sunnatan sayyi'ah. Maka salah satu contoh adanya sunnatan hasanah, contoh yang termaktub dalam kitab Al-Bais ala Ingkari Ahlil Bidah wal Hawadis, Abu Sama, beliau memberikan statement seperti ini.
Wa min ahsani ma ibtada'a fi zamanina fi hadal qabil maka na yuf'alu bi madinati Irbil jabarahumullahu taala kullam fil yaumil al muwafiq li yaumi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqat wal ma'ruf wa idhariz zinah wasurur. Maksud beliau adalah hal yang baik yang dikategorikan sunnatan hasanah seperti halnya yang pernah terjadi di kota Irbil, yaitu pada setiap tahun tepat pada hari kelahiran Nabi Muhammad dilaksanakannya, yaitu berupa sedekah, kebaikan-kebaikan, itu harus surut dan ila akhiri. Maksudnya kalau andaikan kita di sini di Indonesia kita merayakan Maulid, ada istilah tahlil, ada istilah selamatan yang menurut kaum sebelah itu adalah bid'ah. Kita mengaku itu bid'ah, tapi bid'ah itu adalah bid'ah yang hasanah. Terus contoh asbab yang menjadi sebab, contoh bid'ah, bukan bid'ah, contoh man sanna sunnatan sayyi'ah, memberikan contoh ataupun menjadi figur atas terlaksananya ajaran ataupun keburukan-keburukan. Ini ada cerita dalam hadis Imam Bukhari, la tuqtalu nafsun dzulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha wa dzalika li annahu awwalu man sannal qatl. Li annahu awwalu man sannal qatla. Maka dari awal kita sudah belajar, setidaknya jangan sampai kita memberikan ataupun menjadi contoh, menjadi figur inspirasi bagi orang untuk melakukan keburukan ataupun maksiat. Salah satu contoh dalam hadis ini yaitu adalah manusia pertama yang menjadi figur atas pembunuhan, yang menjadi orang pertama yang membunuh, yaitu adalah putra Nabi Adam, yaitu Qabil. Maka beliau akan mendapatkan dosa sebab dia adalah manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Andaikan kita membuat ajaran ataupun tradisi yang buruk dan dilanjutkan oleh generasi kita secara turun-temurun, maka dosa-dosa dari itu akan mengalir ke kita toh walaupun kita sudah mati. Andaikan tetap dilanjutkan sampai akhir ila yaumil qiyamah, maka dosanya akan tetap mengalir tanpa berkurang sedikit pun. Qala Mujahid rahimahullahu taala fi tafsiril ayatil madhkurah. Imam Mujahid menafsirkan ayat yang tadi surat An-Nahl 25, liyahmilu awzarahum ila akhirih. Hamalakum dunubu anfusihim wa dunubu man ata'akum wala yukhaffafu dzalika amman ata'akum syai'an. Menurut beliau, mereka akan menanggung atau memikul dosanya sendiri dan akan memikul dosa-dosa dari para pengikutnya yang telah mereka sesatkan. Dan itu pun tidak akan dikurangi walaupun sepeser pun. Terus hadis ketiga, rawahu Tirmidzi an Umar bin Auf radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahya sunnatan min sunnati wa fi riwayatin min sunani ada qad umitat ba'di kana lahu minat ajri mislu man amila biha min ghairi ayyang kusodalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan kembali sunnahku, menurut dawuhan dari Kanjeng Nabi, qad umitat ba'di yang pernah ditinggalkan setelahku, kana lahu minat ajri mislu man amila biha, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Andaikan diajarkan ke orang lain, dihidupkan bersama-sama, maka inspirator pertamanya juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti halnya yang didapatkan oleh pengikutnya. Secara umum, substansi dari hadis ini sama dengan yang di atas. Terus, wa manib tada'a bid'ata dolalah.
kalau kita lihat secara susunan lafadz, wa manibtada'a bid'ata dolalah. Kenapa kok tidak bid'atan? Toh walaupun dari riwayat yang lain ada yang langsung wa manibtada'a bid'atan la tardallahu wa rasulah. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi menyebutkan wa manibtada'a bid'ata dolalatin, bisa dibaca nasab bid'atan dolalatan, la tardallahu wa rasuluh, kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu dzalika min auzarin nasi syai'an. Lantas sebaliknya, barang siapa yang memulai bid'ah dolalah, ajaran-ajaran yang sesat ataupun amal-amal baru yang sesat, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga dosa orang-orang yang mengikuti dan tidak akan pernah dikurangi walaupun itu sedikit. Dari hadis bid'ata dolalah berarti kan kita bisa paham tidak semua bid'ah itu dolalah. Ada bid'atan hasanah, ada bid'atan dolalah. Dan itu sudah banyak oleh guru-guru kita singgung, oleh para masyayikh tingkatan, mulai di tingkatan PB ataupun PC, dan itu sudah lumrah. Terus tentang man ahya sunnatan min sunnati ila akhirih, Syekh Jalaluddin As-Suyuti memberikan komentar dalam kitab Qutil Muqtadi ala Jami'il Turmudi. Menurut beliau, yang dimaksud man ahya sunnatan min sunnati ila akhirih, mengutip dari Imam Al-Mudhiri, as-sunnah ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahkamiddin. Yang dimaksud sunnah menurut beliau, Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengutip dari Imam Al-Mudhiri, yaitu adalah sesuatu ajaran yang memang disyariatkan oleh Nabi Muhammad dari hukum-hukum agama, wa hiya qad yakunu fardhon, dan terkadang itu merupakan fardhu. Ka zakatil fitri, seperti zakat fitri, wa ghairi fardin ka sholatil id wa sholatil jamaah, dan juga terkadang bukan fardhu, bukan kewajiban, contoh sholat id, sholat berjamaah, wa qiraatil Qur'an ila akhirih. Wa qiraatil Qur'an wa ghairi sholati wa ma asbaha dzalika. Wa hiya ayya malabiha wa hayyu wa hiya mana? Wa hiya ayya malabiha wa yuharridun nasa 'alaiha wa yuhissahum ala iqamatiha. Menurut beliau, maksud sunnah kadang ada yang wajib, kadang ada yang memang tidak wajib, dan cuma untuk menghidupkan sunnah itu dan mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, ini adalah sebuah hal yang memang baik dan memang mendapat pahala yang besar. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilanjutkan ke depannya besok atau lusa. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.